Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun kita berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang terpenting adalah selalu bahagia. Baik, kembali lagi dengan saya, Hana Alfita Sulaiman. Kali ini, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas tantangan Biota 2021. Saya dari kelompok 7 KKCI, dengan nama ilmiah Aporocatus martianus, dan mentor saya, Teh Fasa Nurani. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah esai yang telah saya susun, yang telah saya buat dengan judul Berkebun Bantu Jaga Kesehatan Mental pada Masa Pandemi. Nah, teman-teman, COVID-19 yang telah kita lalui selama kurang lebih 2 tahun ini membawa perubahan banyak kepada dunia, mulai dari perubahan sosial, ekonomi, budaya, hingga psikologi. Belum lagi kewajiban-kewajiban dan adaptasi baru. Kita perlu beradaptasi dengan cepat dengan kebiasaan baru, yaitu memakai masker, menghindari kerumunan, dan protokol-protokol kesehatan lainnya. Hal tersebut membawa banyak kecemasan dan kekhawatiran bagi setiap orang. Belum lagi anjuran pemerintah yang dikeluarkan untuk berdiam diri di rumah, atau lebih kita kenal dengan sebutan physical distancing. Nah, anjuran ini sedikit banyak menimbulkan jarak secara emosional antar keluarga, sahabat, rekan kerja, teman, dan kerabat terdekat lainnya. Bagi banyak orang pun ini menjadi pikiran, tekanan, juga beban yang sangat besar, sehingga ditakutkan bila berlebihan akan menimbulkan gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental. Untuk kesehatan fisik, tentunya kita sudah tahu sendiri, kesehatan fisik ini, gangguan kesehatan fisiknya yaitu virus itu sendiri, dengan banyak-banyak penyebabnya yang telah kita hindari. Nah, tapi untuk kesehatan mental ini sangat sulit diprediksi, karena dia tidak melihat melalui data dan fakta. Kesehatan mental kita rasakan tanpa bisa dikenali oleh orang lain. Misalnya ketakutan terhadap wabah. Kemudian kesedihan dan kesedihan akibat jauh dari orang-orang tersayang. Merasa terasingkan selama karantina, kecemasan terhadap peningkatan kebutuhan hidup, dan kebingungan akibat informasi yang simpang siur. Nah, tentu saja kesehatan mental pula merenggut jiwa dengan lambat laun. Dengan begitu ditakutkan bahwa mungkin saja dengan kesehatan mental ini justru banyak merenggut jiwa yang banyak. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat saat ini yang mengalihkan perhatian mereka terhadap kegiatan-kegiatan kecil di rumah, seperti olahraga dalam ruangan, kemudian memelihara hewan, kucing, ataupun anjing, juga menanam tanaman, atau juga disebut dengan berkebun. Berkebun menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sedang menanam dan sebagainya di kebun, atau mengusahakan kebun. Namun berkebun bukan hanya sekadar kegiatan menanam dan merawat tanaman saja. Kita dapat merasakan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Kesehatan tubuh misalnya memperkuat tulang, menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah obesitas, dan mencegah penyakit Alzheimer bagi lansia, atau juga disebut demensia. Sedangkan kesehatan pikiran dan mental yang dapat kita rasakan setelah berkebun, yaitu membantu menghadapi rasa kesepian.
mengganggu stres dan anxiety atau kecemasan, meningkatkan kreativitas dan kesabaran, dan terakhir merangsang daya fungsi otak. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai terapi tumbuhan. Nah, saat ini sudah hadir terapi menggunakan media tanaman yang disebut dengan plant therapy. Terapi berkebun ini efektif untuk menormalkan tekanan darah bagi lansia dengan hipertensi, juga salah satu alternatif terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama tanpa adanya efek samping. Hasil analis menunjukkan bahwa adanya peningkatan self-efficacy pada masing-masing partisipan sebelum dan setelah mengikuti intervensi self-efficacy. Ini menunjukkan bahwa partisipan lebih yakin untuk menjalankan tugas yang diberikan, mampu menghadapi situasi-situasi yang kurang mendukung, serta menemukan solusi atau permasalahan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Seorang profesor di London, di City University London, mengatakan juga bahwa melakukan kontak langsung dengan tanaman, hewan, serta lingkungan alam secara rutin dapat meningkatkan kesehatan fisik dan kesejahteraan mental seseorang. Belum lagi pembuktiannya bahwa orang yang berkebun memiliki penurunan tingkat depresi hingga 13%, mengurangi tingkat stres hingga 16%, dan bisa meningkatkan energi sebesar 12%. Dengan begitu, teman-teman, berkebun saat ini bukan hanya sebagai menanam, merawat saja, tapi sekarang telah menjadi self-healing, telah menjadi kepuasan pribadi. Karena dengan begitu, kita dapat merasakan kontak langsung dengan mereka, melihat bagaimana pertumbuhan mereka. Nah, sebuah perkataan yang membuat saya sadar pula bahwa berkebun di halaman rumah dapat membantu program reboisasi bumi sedikit demi sedikit. Dengan begitu, kita dapat membayangkan dunia yang akan ditinggali oleh anak dan cucu kita nanti di masa depan akan bersih dan sehat, yang tidak lain adalah hasil usaha kita saat melawan krisis dunia yang kejam. Nah, maka esai saya menuliskan bahwa mari teman-teman kita berkebun, baik tanaman hias, tanaman pangan seperti tomat, ataupun tanaman buah. Nah, apapun itu, mari kita berkebun. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik kita, dia juga bermanfaat bagi kesehatan fisik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga bermanfaat bagi siapapun yang melihatnya. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.